Halo semua sahabat tanam, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Kali ini saya mau berbagi cara memperbanyak atau berbudidaya tanaman philodendron pedatum atau sering juga disebut philodendron merpati. Nah, ini pertumbuhannya atau tanaman hiasnya ini sudah bisa banyak yang di ini ya, dipotong ya, karena akar anginnya sudah lumayan banyak nih. Jadi bisa kita potong menjadi beberapa pot nantinya. Nah, bisa sahabat tanam melihat bahwa kondisi tanaman ini ya sangat segar, pertumbuhannya bagus, daunnya bagus, tidak ada yang rusak. Nah, karena setiap hari dirawat. Cara merawatnya bisa cek ya di video kita yang lain. Nah, untuk kali ini kita sharing cara memperbanyak philodendron merpati atau philodendron pedatum. Nah, yang pertama harus disiapkan adalah pisau yang sudah disterilkan ya. Ini kebetulan saya menggunakan pisau cutter ya. Terus saya menyiapkan juga namanya root up, perangsang akar, agar akarnya cepat tumbuh ya dan cepat berkembang. Saya menyiapkan juga medianya ya, tempatnya untuk nanti mengaduk root up-nya sama kuas. Selanjutnya saya juga menyiapkan fungisida. Fungisida ini saya gunakan antrakol yang sudah saya tuang di dalam toples. Nah, selanjutnya disiapkan pot. Nah, ini ada pot ukuran 20, nanti ada juga ukuran pot yang ukuran 15, beberapa yang harus disiapkan. Karena untuk yang kecil-kecil saya gunakan yang 15, yang besar saya gunakan ukuran pot 20. Nah, ini yang disebut dengan akar angin ya, yang saya pegang. Nah, ini akar angin. Jadi biar sahabat tanam paham ya. Nah, di sini yang harus nanti kita potong. Jangan sampai salah potong ya. Kalau salah potong bisa mengakibatkan hasilnya tidak sempurna atau tanamannya bisa mati. Untuk sahabat tanam yang baru mampir ke channel 8 tutorial tips, jangan lupa ya di subscribe, di share, dan di like, dan di komen kalau bila perlu ada yang perlu yang di komen silahkan. Nah, ini kita langsung aja ya. Nah, ini yang dipotong di sini. Pastikan pemotongannya itu antara ruas, jadi di tengah-tengah ya. Nah, ini mungkin sahabat tanam yang sudah senior boleh di skip aja, karena saya memperuntukkan ini untuk pemula. Jadi saya menjelaskan ini memang tidak dengan cepat ya, pelan-pelan saya jelaskan, tidak saya skip, tidak saya ini, agar sahabat tanam yang pemula bisa memahami dan mengerti cara ini menanamnya. Sebenarnya saya juga bukan ahli di bidang tanam menanam ya, tapi saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelum-sebelumnya seperti itu, dan semua pengalaman yang saya lakukan itu pasti ada trial dan errornya. Nah, ini yang saya jelaskan ini yang sudah berhasil, dan saya sudah menanam dengan kondisi akar angin ini sudah sering berhasil. Banyak tanaman yang sudah saya tanam dengan ini ya, akar angin. Nah, potong ini mungkin saya nanti agak sulit
ya, karena akar anginnya itu sudah masuk ke dalam rongga-rongga tiang penyangga ya. Nah, ini masih muda. Untuk sahabat tanam ya, boleh di request tanaman apa mungkin kira-kira yang di rumah tanaman di rumah sahabat tanam yang ada, yang mau dikembangkan, atau memang lagi ada kondisi masalah dengan tanamannya, boleh di komen. Nanti saya akan membuatkan videonya. Mudah-mudahan saya bisa menemukan tanaman yang nanti yang di request. Seperti itu. Nah, ini kita lanjut ya untuk ini berikutnya, pemotongannya. Yang pasti semua tanaman ini harus ini ya, harus diberikan perhatian yang ekstra ya. Dengan kita satu lagi takut lupa. Pada saat semua yang kita lakukan budidaya tanaman hias apapun itu ya, saya biasanya dalam 2 minggu itu saya tidak memberi tanaman itu tidak langsung kena matahari langsung. Jadi saya simpan yang memang tidak terkena matahari langsung. Nah, setelah hari ke-15 atau setelah lewat 2 minggu, itu tanaman saya keluarkan, saya jemur. Saya jemur di pagi hari ya, jangan sampai jemur di siang hari, gosong tuh tanaman ya. Dan bisa, karena saya bukannya bercerita seperti ini, karena ada beberapa tanaman saya lupa, saya jemur di jam 9 pagi, akhirnya saya kelupaan, tanaman tuh gosong dan mati. Nah, itu kesalahan yang paling fatal. Kalau memang dijemur, pastikan tanaman itu dijaga ya, agar tidak kelupaan karena kondisi panasnya. Nah, itu yang paling utama. Nah, terus setelah 2 minggu saya biasa memberikan itu ya, memberikan vitamin B1 seperti itu, untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan cabang. Nah, di sini memang kelihatan sahabat tanam ya, mengerjakannya mudah. Tapi ini saya sedikit kesulitan karena satu, akar tanamnya sudah menembus tiang penyangganya. Nantinya memang saya susah untuk mengeluarkan si akarnya secara sempurna. Nah, terus memotong ininya karena saya menggunakan cutter tidak ada gagangnya. Nah, dan kondisi tanaman ini kan agak ini ya, udah kuat ya, jadi kondisinya agak sedikit sulit. Nah, setelah ini semua kita potong atau cacah, nah selanjutnya bisa dilakukan ini pelepasan ya, pelepasan tanaman ini dari tiang penyangga. Seperti itu. Ini saya siapin, tadi saya bilang fungisida. Jadi setiap ada pemotongan itu harus dioleskan, itu namanya fungisida. Fungsinya fungisida itu apa sih? Agar tanaman tidak mudah kena bakteri atau kena hama dan menyebabkan tanaman tersebut menjadi busuk. Seperti itu. Jadi setiap melakukan pemotongan dioleskan fungisida. Ini saya menggunakan fungisidanya Antrakol. Boleh fungisida, boleh juga menggunakan yang namanya betadin. Terserah sahabat tanam, mana yang mudah menemukannya, mana yang mudah bisa mendapatkannya, bisa digunakan. Ini kebetulan saya menggunakan fungisida karena stok fungisida saya banyak. Seperti itu. Nah, ini juga kondisinya yang
vital yang harus kita ini ya, ikutin ya. Makanya sahabat tanam, saya infokan bahwa kenapa videonya tidak saya percepat, saya menjelaskan satu persatu, dan saya menjelaskan secara detail. Memang videonya menjadi lebih panjang. Kenapa? Karena saya menjelaskan semua di video ini dengan secara detail. Nah, ini yang kita dapat hasilkan, ada menjadi 5 atau 6 ya. Jadi 6 tadi 6 ini 6 pot. Nah, menjadi 6 pot. Nah, ini yang disebut akar angin ya. Saya jelaskan kembali, ini disebut akar angin. Sorry, ini menjadi 5 ya, 5 pot. Nah, setelah itu semua ini ya kita oleskan fungisida. Yang dioleskan itu fungisidanya hanya di sisi yang kita bekas potong aja ya. Gitu, yang bekas potong itu dioleskan. Ini kebetulan potongannya ada 2, jadi kiri 1 dan yang sebelah sini, sebelah kiri kanannya. Nah, seperti itu. Akarnya juga karena tadi saya potong, karena tidak bisa sempurna menarik akarnya, jadi saya potong. Nah, setiap pemotongan itu diberikan fungisida. Nah, setelah di semua nanti ini kita oleskan fungisida, ini kita diamkan selama 2-3 menit ya. Biasa 2-3 menit itu udah mengering. Seperti itu. Jadi semua wajib dioleskan fungisida. Ya, saya jelaskan kembali kepada sahabat tanam, semua harus kita oleskan, itu namanya fungisida. Kenapa? Ya, saya jelaskan kembali ya. Mungkin ini saya menjelaskannya berulang-ulang agar tanaman ini tidak mudah kena bakteri, hama pada saat kita melakukan penanaman. Seperti itu. Ya. Semoga sahabat tanam yang punya tanaman seperti ini dan mau mengembangkan atau memperbanyak, membudidayakan, bisa berhasil dan bisa juga ya mungkin untuk memperbanyak di halaman rumah atau mau dijual untuk ke sahabat tanam lainnya, terserah. Seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng agar sahabat tanam terinfo dan terinformasi video-video terbaru yang update dari 8 tutorial dan tips. Dukung terus channel ini agar channel kita ini bisa berkembang dan bisa bertumbuh dengan sempurna dan memberikan memberikan informasi-informasi yang terbaik. Ini sekarang saya lanjutkan, saya menyiapkan ini root up ya. Root up itu perangsang akar. Ini jangan terlalu banyak memberikan airnya, karena kalau terlalu cair hasilnya kurang sempurna, karena gampang lama keringnya, dan yang kedua kebuang jadinya ya, sayang karena tidak menempel di tanaman tersebut pada saat nanti kita oleskan. Jadi pastikan bahwa dia memang lebih bagus mengental dan agar mudah cepat kering. Seperti itu. Gitu. Nah, ini saya lagi aduk. Ya, pastikan jangan terlalu cair ya, atau encer. Nah, ini yang tidak terlalu cair sehingga langsung ya nempel, dia langsung nempel. Nah, ini biasanya pada saat ini saya memberikan waktu, saya menunggu sekitar 5-10 menit untuk mengeringkannya agar keringnya sempurna. Karena nantinya ini kita tanam dan langsung terkena dengan media tanam ya. Takutnya kalau tidak terlalu kering dia malah langsung jatuh ini ya, root up-nya. Kalau jatuh hasilnya kan tidak sempurna. Nah, ini semua ini tekniknya ya. Jadi semua tanaman yang memang kita berharap ada akarnya keluar, dan memang kita berharap nanti tanaman tersebut nanti pada saat kita tanam itu kondisinya sesuai dengan yang kita oleskan root up-nya atau perangsang akarnya.
Jadi setiap yang memang nanti kita tanam yang di media tanamnya itu dioleskan atau dikuas perangsang akar ya. Agar kenapa? Agar akarnya cepat bertumbuh. Dengan akar cepat bertumbuh, otomatis pasti bertumbuh cabang baru ya, atau akar-akar baru. Nah, dan cepat mempercepat pertumbuhan tunas baru dan akar yang baru. Nah, ini semua sudah kita oleskan root up atau perangsang akar. Nah, setelah itu kita tunggu ya 5 sampai 10 menit. Nah, ini setelah mengering root up-nya, kita lanjutkan ke proses penanaman. Ya, ini yang saya gunakan tadi yang pot ukuran 20. Jadi pot ukuran 20, kenapa saya menggunakan 20? Karena kebetulan yang tanaman yang ini lumayan besar. Kalau saya menggunakan pot ukuran 15 kurang pas, terlalu kecil. Nah, ini pastikan pada saat ini saya sudah menggunakan media tanam yang media tanamnya sudah saya diamkan selama 30 hari ya, 100 bulan. Jadi dalam tanaman ini semua saya buat 1:1, ada sekam bakar, sekam mentah, dan ada kompos. Saya gabung menjadi satu, saya campur. Nah, setelah itu ini pas kita melakukan penanaman, pastikan ini ya, posisinya di tengah. Kenapa di tengah? Saya sering mengingatkan kembali, mungkin kalau sahabat tanam yang sudah melihat video kita sebelumnya, pasti saya sering mengingatkan. Tapi mungkin sahabat tanam yang baru berkunjung ke channel tersebut atau melihat video ini, saya ingatkan kembali ya, kalau dia posisinya tidak di tengah, otomatis pada saat nanti dia bertumbuh, hasilnya tidak bagus, tidak cantik kelihatan atau tidak indah. Nah, yang kedua, dia perkembangan akarnya jadi tidak sempurna. Karena pada saat posisinya mungkin arah ke lebih nyamping ke bibir pot, dia otomatis perkembangan akarnya tidak begitu sempurna karena pasti langsung mentok ya di situ. Nah, makanya posisinya di tengah. Kalau di posisinya di tengah, perkembangan akarnya menjadi bagus, dan pada saat bertumbuh hasilnya jadi lebih cakep seperti itu. Nah, ini prosesnya penanaman dan membadatkan ya. Ini agak cepat karena pasti kalau yang ini semua sudah paham ya. Jadi saya percepat aja. Oke sahabat tanam, selanjutnya ini kita siram. Kenapa siram? Kenapa kita airin seperti ini? Agar media tanam menjadi lebih padat ya, agar pertumbuhan akarnya lebih cepat. Untuk sahabat tanam, semoga sehat selalu. Nah, dengan beraktivitas di rumah, mungkin dengan melakukan budidaya seperti ini bisa memberikan inspirasi untuk sahabat tanam. Saya terima kasih kepada sahabat tanam karena sudah cek channel kita dan sudah melihat video kita. Ikutin terus ya video-video kita. Jangan lupa di subscribe sahabat tanam, agar sahabat tanam selalu terinfo video-video terbaru dari channel 8 Tutorial and Tips. Sampai di sini dulu video kita. Terima kasih. Salam sehat.